warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Utari dengan NIM 208230045. Di sini saya akan membacakan pidato yang bertema penanggulangan bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Walau murid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, para hadirin, tokoh masyarakat, rekan-rekan sekalian, para relawan penanggulangan bencana, serta seluruh warga yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini untuk membahas upaya-upaya dalam penanggulangan bencana di daerah kita. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko tinggi akan bencana. Negara kita berada di kawasan cincin api Pasifik yang rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami. Selain itu, dengan adanya perubahan iklim, risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan juga kian meningkat. Sebagai daerah dengan karakteristik geografis yang kompleks, wilayah kita juga memiliki berbagai potensi bencana yang harus diwaspadai. Dalam 5 tahun terakhir, wilayah kita mengalami peningkatan frekuensi bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat bahwa pada tahun 2023 saja terdapat lebih dari 50 kejadian bencana di daerah kita yang menyebabkan kerugian ekonomi dan juga kerusakan infrastruktur yang cukup besar. Bencana ini juga mempengaruhi ribuan warga yang harus mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Sebagai contoh, dalam penanganan bencana banjir di beberapa kecamatan, pada awal tahun lalu, lebih dari 2.000 terendam, 2.000 rumah, dan sekitar 1.500 warga harus mengungsi. Banjir tersebut juga menimbulkan kerugian material yang cukup besar, yaitu sekitar 10 miliar rupiah, termasuk kerusakan jalan, jembatan, dan beberapa fasilitas umum serta layanan publik lainnya. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan langkah-langkah mitigasi dan penanganan bencana yang lebih sistematis. Sejak awal masa pemerintahan kami telah berkomitmen untuk memprioritaskan bahwa upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Berikut adalah langkah dan program konkret yang sudah ada dan kami lakukan ke depannya. Kami telah melakukan pemetaan risiko bencana di beberapa wilayah, bekerja sama dengan para ahli dan universitas untuk mengidentifikasi titik-titik yang rawan akan bencana. Selain itu, kami juga telah memasang alat-alat peringatan dini, terutama di wilayah yang sering terjadi banjir dan juga tanah longsor, agar masyarakat dapat dengan cepat merespons saat terjadi bencana. Pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, kami terus berupaya untuk membangun infrastruktur yang lebih tahan terhadap risiko bencana. Dalam 5 tahun terakhir, beberapa jembatan, tanggul,
drainase sudah diperkuat untuk mengurangi risiko kerusakan akibat banjir. Selain itu, kami juga melakukan normalisasi sungai dan penguatan daerah tangkapan air. Hadirin sekalian, program pendidikan mitigasi bencana bagi masyarakat kami lakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan simulasi bencana yang melibatkan berbagai pihak. Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi bencana yang akan datang. Mengetahui jalur evakuasi dan juga dapat membantu proses evakuasi nantinya. Penyiapan relawan dan peningkatan kapasitas BPBD juga akan kami perkuat. Hingga saat ini, daerah kita telah memiliki lebih dari 500 relawan yang siap membantu penanganan bencana. Kami juga terus memperkuat BPBD melalui peningkatan kapasitas SDM, sarana prasarana, dan juga anggaran. Kami telah menyediakan anggaran penanggulangan bencana yang meningkat setiap tahunnya. Dengan tambahan sebesar 15% di tahun ini untuk menjamin kesiapan daerah dalam menghadapi bencana. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Kami menjalin kerjasama yang erat dengan TNI, Polri, PMI, lembaga sosial, serta pihak swasta yang lainnya untuk memobilisasi bantuan saat bencana terjadi. Kolaborasi ini memungkinkan proses evakuasi, penyelamatan, dan pemberian bantuan dapat dilakukan lebih cepat dan juga tepat sasaran. Selain program-program tersebut, kami juga memanfaatkan teknologi untuk menyiapsiagakan bencana. Saat ini, daerah kita memiliki aplikasi yang dapat diakses untuk masyarakat agar mendapatkan informasi yang lebih terkini tentang cuaca, kondisi air sungai, serta potensi terjadinya bencana. Aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat untuk melaporkan situasi darurat, sehingga kami bisa merespons dengan cepat. Kami juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan juga melakukan riset dengan perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi ramah lingkungan guna mencegah banjir, seperti sistem irigasi yang berbasis sensor yang mendeteksi curah hujan yang berpotensi untuk menyebabkan banjir. Hadirin sekalian, dalam menghadapi bencana, kita tidak hanya bergantung kepada pemerintah semata. Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat, para pemangku kepentingan, dan para pemimpin komunitas untuk bersama-sama berperan aktif. Mari kita wujudkan daerah yang lebih siap dalam menghadapi risiko bencana dan mengurangi dampak negatifnya terhadap kehidupan masyarakat. Saya menyadari bahwa masih banyak yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu, masukan dan kerjasama dari seluruh masyarakat sangat kami butuhkan agar upaya penanggulangan bencana ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua, menguatkan kita dalam menghadapi bencana, memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om.